Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratiwi, NPM C1C020-142. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang current liabilities. Current liabilities yaitu disebut dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas merupakan bagian dari 5 elemen utama. Yang pertama ada aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada penghasilan atau income, dan yang kelima ada beban atau expense. Aset merupakan sumber daya atau kekayaan yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Liabilitas atau kewajiban. Yang dikatakan liabilitas saat ini, jadi, jika perusahaan melaporkan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar utangnya saat ini dan tidak akan melaporkannya lagi, tidak akan melaporkan hutang yang sudah dilunasi atau hutang yang belum menjadi hutangnya. Maka, definisi dari liabilitas yang pertama yaitu obligasi. Kewajiban saat ini yang muncul atau timbul saat transaksi masa lalu. Artinya, semua hutang yang berasal dari transaksi sebelumnya. Karakteristik berikutnya adalah pastinya kalau kita punya hutang, maka akan dilunasi di masa yang akan datang. Ada 3 cara kemungkinan untuk melunasi hutang. Yang pertama yaitu dengan cara mengeluarkan kas. Dan yang kedua, bisa melunasi hutang tidak harus dengan mengeluarkan kas, tetapi bisa dengan melunasinya dengan aset lain yang kita punya. Ada good. Good itu adalah barang. Kita bisa melunasi hutang dengan cara membayar dengan aset lain selain kas. Kas misalnya adalah barang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan menciptakan kewajiban baru. Dalam pembagiannya, untuk liabilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk hutang jangka pendek itu akan dilunasi di masa yang akan datang, di jangka waktu 1 tahun atau kurang dari siklus normal. Pilih mana jangka yang lebih panjang. Untuk hutang jangka panjang, dia akan dilunasi lebih dari jangka 1 tahun atau lebih dari 1 siklus normal perusahaan. Yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, yang pertama ada current liabilities, yang kedua ada notes payable. Notes payable ini diterbitkan pada saat kita melakukan transaksi pembelian barang. Ternyata hutang kita pada tempat kita membeli barang itu sudah over limit, jadi notes payable ini akan diterbitkan. Dan yang ketiga, kemudian kita meminjam uang dengan menerbitkan janji tertulis. Hutang sudah jatuh tempo untuk dilunasi dan kita belum melunasi hutang tersebut pada saat jatuh tempo, maka kita akan menerbitkan notes payable ini. Ketiga, yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek ini adalah current maturities of long-term debt. Current maturities long-term debt ini bisa menjadi bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Maka perlakuan akuntansinya hanya akan mereklasifikasi, tapi akan muncul permasalahan baru apakah current maturity of long-term debt ini semuanya adalah bagian dari liabilities jangka pendek, maka di dalamnya akan ada exclude. Ada
yang di luar current maturity of long-term debt ini, jika tiga hal ini yaitu akan dilunasi dengan yang pertama, akumulasi aset yang di kategorinya bukan termasuk current aset, akan di-refinance atau dilunasi aset, yaitu dengan menerima suatu hutang baru, terbitan hutang yang baru. Dan yang ketiga yaitu dikonversi menjadi saham biasa. Kalaupun masuk ke dalam current maturity of long-term debt ini tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk ke dalam kategori liabilitas jangka pendek. Ini liabilitas jangka panjang. Keempat adalah short-term obligation expected to be refinanced. Ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam kategori liabilitas jangka pendek karena sudah short term obligasinya, tapi pengecualiannya walaupun short term obligation, kondisi dia akan didanai atau dibayar dana dari utang aset lancar, maka tidak akan menjadi liabilitas jangka pendek walaupun dia adalah short term obligation. Jika tidak ada kondisi untuk refinance, maka akan jatuh sebagai liabilitas jangka pendek. Jika ada kondisi melakukan refinance, maka akan menjadi liabilitas jangka panjang. Ada syaratnya. Dan yang kelima adalah dividen payable atau hutang dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang akan didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham yang diambil dari laba. Yang terakumulasi itu namanya adalah saldo laba atau return earning. Dividen diambil dari saldo laba atau return earning. Kapan dividen payable akan muncul? Yang harus kita ketahui untuk melakukan pembayaran dividen ini adalah 3 hal penting berikut. Yang pertama yaitu tanggal pengumuman. Pengumuman ini berarti sudah diumumkan atau diputuskan oleh perusahaan bayar dividen payable. Maka pada saat tanggal pengumuman ini akan diakui adanya dividen payable. Dua adalah tanggal pencatatan. Justru di tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal karena pencatatan sebagai administrasi saja siapa pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen ini. Dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Di waktu tanggal pembayaran ini, tanggal pengumuman tadi, kita akan mencatat dividen payable credit. Untuk tanggal pembayaran, si dividen payable tadi. Dividen payable tadi akan kita debitkan karena kita sudah melunasinya dan di kreditnya itu adalah cash. Ada kemungkinan untuk diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jangka pendek atau liabilitas jangka panjang ini adalah tergantung dari waktu weselnya. Jika tertera jangka waktunya 3 bulan sampai 6 bulan, maka adalah short term liabilities. Dan jika lebih dari 1 tahun, maka adalah long term notes payable. Kategori lagi, yaitu adalah berarti dalam dokumen wesel. Berapa tingkat bunga dan berapa persen, maka dia adalah interest bearing notes payable. Dan yang ketiga yaitu adalah zero interest bearing note. Jadi dalam wesel itu tidak menyebutkan bunga persentase, tetapi bukan berarti tidak ada bunga.
tetapi tidak dinyatakan dalam bentuk persen. Customer advances. Yang ketujuh, ada unearned revenue. Unearned revenue ini merupakan pendapatan yang diterima di muka. Ketika kita sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum kita selesaikan, pada saat kita menerima uangnya, jurnalnya adalah di debit itu ada cash dan yang di kredit itu belum bisa diakui sebagai pendapatan. Karena prinsip pendapatan itu akan diakui apabila kita sudah memberikan jasa. Kan ada sale and value added, taxes payable, income rate payable, dan yang ke-10 ada employee related liabilities.